Mari teman-teman, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Terpuji nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang oleh Roh Kudusnya selalu menaungi kami. Terbukti kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan keadaan selamat dari pentiduran kami. Ya Tuhan, kami sudah menyiapkan diri untuk masuk ibadah pagi, doa fajar, dan masuk acara Amun Pagi lewat Zoom dan lewat YouTube yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Yosef Paulus Sang. Tuhan berkati pertemuan kami ini, Tuhan berkati meeting ini, sehingga oleh puji-pujian yang akan disampaikan oleh Dika, kami mendapat kekuatan dan penambahan iman oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Oleh firman Tuhan, kami selalu dikuatkan menjalani kehidupan ini yang penuh dengan kesulitan. Bapa di surga, berkatilah Bapak Dika, Bapak Pendeta Yosef Paulus Sang, dan semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang mendapat bagian membaca firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, ampuni kami dari dosa-dosa kami. Jadilah ibadah kami saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ku ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup menuhiku, mengalir jalanku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pak Apeng Kue boleh berdoa buat firman Tuhan. Mana Pak Apeng Kue? Nih, silakan Pak Apeng Kue. Mari kita bersatu di dalam doa. Shalom Pastor. Shalom Pak Apeng. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji-muji Tuhan. Kami boleh bersyukur diberikan tubuh yang sehat. Pagi hari ini Tuhan kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, kami rindu Tuhan firman ini boleh menjadi rema dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berarti Pastor Paul yang memberikan firman Tuhan, tambahkan hikmat marifat dari surgawi. Kiranya apa yang disampaikannya melalui Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom. Kita akan membaca dari Ulangan 7. Ibu Nerliana membaca semuanya. Lalu 2 Petrus 2, Ibu Vivin membaca semuanya. Lalu Matius 6, mulai dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33, Ibu Sarma membaca semuanya. Mulai dari Ibu Nerliana, silakan. Siap. Shalom Pak Purpol. Shalom. Shalom Bu Ana, Bapak Ibu, saudara sekalian. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Ulangan 7 ayat 1 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Hebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan melihat kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu.
Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Janji berkat. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Fir'aun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau, sampai engkau memunahkan mereka. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis, perak dan emas yang ada pada mereka, janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab Allah itu adalah kekejian, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpah seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Demikian, Pastor. Ya, Ibu Vivin. Baik, saya lanjutkan. Shalom, Pastor Paul. Shalom. 2 Petrus 2. Dan saudara-saudara sekalian, 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Ya, betul. Betul ya, Pastor? Ya. Baik. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka
dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang yang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Tetapi terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda, yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Maka mereka penuh hawa nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kekebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Maka mereka cocok apa dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Demikian bacaan firman Tuhan. Amin. Baca Matius 26 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum,
Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian. Haleluya, firman Tuhan selalu baru bagi setiap orang yang hidup selalu di dalam kasih-Nya, dengan selalu hidup dengan mengasihi, mengampuni, ya, dan memberkati diakonia, marturia, serta menjaga hidupnya dalam kekudusan. Luar biasa. Ya, saudara-saudara yang di live YouTube, kalau ada kadrun, biarin aja dengar firman Tuhan, jangan diusir-usir, ya. Kalau yang di YouTube, kalau Anda ingin tenang, masuk ke Zoom, nah, linknya sudah ada di situ, ya. Yang diusir-usir, ya, kalau ada kadrun, biarin aja, biar dengar firman Tuhan. Nah, hari ini kita belajar, udah sampai ulangan 7 ya, bagaimana menghalau penduduk Kanaan. Menghalau penduduk Kanaan. Saudaraku, ketika orang Israel diberikan hukumnya, ya apa kemarin, itu mengasihi. Itu adalah hukum yang universal. Tapi pertanyaannya, kok ini di ulangan 7 ini kejam banget ya, suruh dihabiskan, suruh dibunuh, basmi semuanya, nggak boleh bersisa. Ya, karena kalau di dalam Samuel itu orang Amalek dibunuh sama anak-anaknya, sama bayi-bayinya tuh. Wah, yang ngeri. Ya, ngeri sekali. Wah, Tuhan katanya hukumnya ngasih kasih kok beda. Ya, di zaman itu adalah zaman jahiliyah barbarian. Zaman orang itu makan orang. Ya, zaman orang itu bisa nyembelih anak itu kayak nyembelih kambing. Ya, di zaman itu setiap orang ya ngelihat perempuan kepengen langsung ditubruk di tengah jalan. Itu buka sus gubrak ulala bebe. Nggak ada hukum. Ya, ngeri sekali. Bahkan ngelihat laki-laki saja bisa diperkosa. Bisa diperkosa satu kampung. Kalau ngelihat laki-laki itu, ingat Sodom dan Gomora itu ya. Ada 2 laki-laki, tamunya Lot, mau diperkosa satu kota itu. Ya, serem saudara di zaman itu. Jadi benar-benar mereka sudah kayak itu orang kesetanan itu. Ya, hidupnya mereka itu benar-benar hanya penuh dengan hawa nafsu dan materi. Mereka sama sekali gak takut Tuhan. Ya, mereka nggak mikir untuk masa depan mereka, mereka tidak pernah berpikir kehidupan setelah kematian. Mau mati ya udah, pokoknya puas-puasin sekarang sepuas-puasnya. Karena setelah mati udah nggak tahu ngapain lagi. Ya. Nah, kontras kalau kita lihat di 2 Petrus 2. Bahkan hamba-hamba Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan juga melakukan hal yang sama ya. Banyak hamba-hamba Tuhan itu kalau lihat di 2 Petrus 2 itu ada kata kunci berfoya-foya. Ya, kalau Anda lihat kata berfoya-foya, itu kalau Anda lihat itu, ya, itu memang dari kata dasar ini ya, dari kata, dari kata sebuah
atau yang artinya hidup dalam kemewahan. Hidup dalam kemewahan. Ya, itu dari kata triven. Nah, kata triven atau truve. Ya, truve artinya hidup di dalam luxuriousness. Wah, serem saudara. Kalau hamba-hamba Tuhan saja sudah hidupnya dalam kemewahan, hamba-hamba Tuhan pakai jam tangan 15 miliar, 1 miliar, serem saudara. Jadi itu yang menjadi image, yang menjadi patron bagi jemaatnya. Itulah sebabnya saya berkata, orang hidup dalam hamba Tuhan itu, hidup dalam kemewahan itu adalah sebuah dosa loh. Karena itu akan diseret, orang-orang ini akan diseret. Ya nanti kalau pasti nanti bahas ulangan 17 ya, nanti kita akan membahas lagi. Bahkan seorang raja Israel tidak boleh memiliki banyak kuda, tidak boleh banyak istri, tidak boleh mengumpulkan emas dan perak. Nggak boleh ya. Dibilang nggak boleh. Nah, kalau seorang hamba Tuhan dia ngumpulin seperti itu, ya dia punya koleksi banyak mobil, dia punya koleksi, ya istri sih mungkin ya mereka masih takut-takut ya. Atau satu, atau kita nggak ngerti apa yang behind skin-nya. Oh, serem. Serem, saudara. Maka dari itu, saudara, ironik sekali. Bagaimana kejadian di Kanaan, orang-orang ini hidup di dalam purbakala, di dalam zaman purbakala yang barbarian, hedonisme, mereka hidup memuaskan semua yang menjadi keinginan mereka, ya termasuk hidup mewah. Nah, tadi kita baca lagi di Matius 6, kita bandingkan lagi. Bahkan Salomo dibandingkannya dengan rumput oleh Tuhan Yesus. Ini bukan pujian kepada rumput. Tuhan Yesus tidak sedang memuji rumput. Tuhan Yesus itu sedang ngatain Salomo. Ya. Bahwa semua kemegahannya Salomo itu sia-sia. Dan justru kemegahan itu yang membuat orang Israel masuk dalam kebinasaan dan dibuang ke dalam pembuangan. Dalam kehancuran. Dan itulah kalau Anda dibiarkan hidup bersama dengan orang-orang Kanaan, Anda akan dihancurkan. Anda akan masuk di dalam kehancuran. Hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan hidup mewah dan mempertontonkan kemewahan. Mereka akan membawa jemaatnya mati bareng, hancur sama-sama, masuk dalam dosa Bileam. Bahasa roh berdasarkan pesanan, nubuatannya berdasarkan pesanan, ya firman Tuhannya berdasarkan pesanan. Nah, serem. Masa saudara nggak serem? Saya mah serem ya. Lihat begitu saya serem loh kalau ada hamba Tuhan. Kalau Anda masuk ke gereja, lalu masuk ke gereja, lalu sesat bareng-bareng sama pendetanya. Saudara nggak serem? Serem. Itulah sebabnya Tuhan disuruh kita untuk menghalau. Suruh orang-orang Israel itu untuk menghalau orang-orang Kanaan itu. Jangan sentuh harta benda mereka. Jangan sentuh patung tuangannya. Jangan ingin anak-anak mereka. Jangan. Gitu ya. Saudara kepikir nggak itu? Kenapa Tuhan suruh dihalau, suruh bunuh semua? Kalau kita lihat, ingat ya, waktu Bileam itu menghasut Balak untuk menyusupkan intelijen mereka. Wah, ini perang intelijen, yaitu apa? Perempuan-perempuan ini, ya, perempuan-perempuan Moab ini supaya menghasut rakyat Israel memberontak dari Tuhan. Kenapa? Dengan pesta seks, ya, dengan segala hedonisme dunia dipikat, dan itulah Baal Peor, ya, itulah Baal Peor. Nah, itu nafsu duniawi. Dan sayang sekali, ya, di hari-hari ini, apa yang Anda kejar? Pengen punya mobil bagus kan? Pengen punya rumah bagus. Ya kan? Pengen punya rumah mewah. Pengen punya mobil mewah. Rumah bagus masih mending. Mobil bagus masih mending. Pengen punya rumah mewah, pengen punya mobil mewah, pengen pakai barang mewah. Oh, saya pun pernah terjebak di sana. Dan Tuhan ajarin saya luar biasa sekali.
Ya, saya seumur hidup nggak pernah kepengin. Tiba-tiba ya karena ada ini ya, karena ada pengkhianatan dan hati saya memang waktu itu nggak lurus. Goyang langsung saudara. Begitu goyang ya habis semua. Semua urapan itu ya bocor semua. Ketika urapan itu bocor ya emas pun jadi tai. Ya kan? Dulunya saya pegang tai pun jadi emas, bukan kayak Napoleon. Pegang tai malah ya tetap jadi tai. Saya dulu pegang kotoran pun jadi emas, saudara. Serius. Dikasih apa saja, dikasih sampah pun saya jadi emas. Ya di zaman pun urapan itu ya. Ya hari ini kan juga sama toh. Ya kan hari-hari ini semua barang-barang sampah, barang-barang bekas semua kita pegang, semua Tuhan pulihkan. Ya Tuhan pakai, yang hancur-hancur Tuhan pakai. Ya kan? Bukan kayak itu urapan juga. Ya kan? Hand of Midas, dibilang begitu kan. Pegang apa aja jadi emas. Ya kan? Kita dengan peralatan yang dulu sederhana. Anda ingat nggak waktu saya family altar dulu cuman kencengan di kamar? Ya kan, cuman kencengan pakai gitar. Kita cuma pengen supaya teman-teman bisa merasakan Roh Kudus, melihat kebersamaan kami, supaya Anda iri. Irinya apa? Iri yang kudus, supaya Anda, aku mau angin jadi suamiku, aku mau angin jadi anak-anakku, supaya bisa sama-sama berdoa bareng-bareng tiap malam. Enak kan? Berdoa bareng tiap malam, saudara nggak kepengen? Pengen dong, iya kan? Nah, itu yang kami waktu saya masih pacaran sama anak, wah Ibu Sarma mulai apa. Waktu saya masih pacaran sama anak, kita ceritanya gitu, nanti kalau kita punya keluarga, kita mau ini ya, kita mau tiap malam kita doa sama-sama ya. Oh, so sweet, katanya anak. Aduh, imamku, imam soalnya, Imam Wahyu. Nah, tapi memang itu yang kita rindukan seperti itu. Anak-anak bisa sama-sama kita nyanyi, kita muji Tuhan sama-sama, kita bisa menyembah Tuhan sama-sama. Ya dalam segala pergumulan kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Ya kalau masalah suara saya kayak bledek itu sudah dari sononya, jangan minta mujizat supaya suara saya kayak suara bidadari, jangan merdu ya, jangan. Memang dari sononya sudah kayak bledek. Penginjil jalan aja begini kan. Kalau penginjil saya merdu nggak ada yang dengerin, kayak bledek kayak saya orang kaget. Ya, saya penuh Eropa bertobat juder. Nah, memang sudah begitu lah gimana dulu di terminal saya teriak-teriak bertobat. Ada kayak bledek. Tapi intinya saudara, ya intinya ya bahwa ada satu yang penting, yaitu menghalau orang-orang Kanaan. Sebab kalau orang Kanaan itu tidak dihalau, ini bangsa rusak. Dunia saat itu rusak sekali, gila. Tadi bilang ya, laki-laki aja bisa diperkosa rame-rame sama lelaki yang lain coba. Dan itu hal yang umum. Jadi hati-hati kalau jalan sendirian. Wah, mereka selalu siap dengan ini ya, dengan pedang yang mereka ungus, dengan gada, dengan tongkat, atau tongkat, jangan langsung gebuk sama mereka. Karena mereka bisa diperkosa. Laki-laki aja bisa diperkosa. Ya, ingat anaknya Yakub pun lagi jalan diperkosa. Ya, kita ingat ada bahkan di zaman mereka sudah masuk Kanaan pun itu ada gundiknya orang Lewi itu diperkosa rame-rame sama orang Israel sendiri, kan gila, ya kan, diperkosa sampai mati. Zaman itu dan terus dibalasnya apa? Dibalas dibantai itu satu suku Benyamin kalau nggak salah waktu itu ya, dibantai sama suku-suku yang lain. Caranya begitu. Anda kebayang nggak betapa mengerikannya dunia saat itu? Oh, sekarang ada hukum. Ya, sejak mereka dibuang ke Babel, Torah itu diajarkan ke seluruh dunia. Di Babel itu Torah diajarkan ke seluruh dunia ya. Nah, ya kan dari mulai Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego, ya kan, terus Ezra, Nehemia, terus Esther, Mordekai. Mereka mengajarkan Torah karena mereka jadi orang-orang topnya di Babel, di Media Persia. Dan hukum itu ya otomatis ya dengan Torah, mereka belajar ya Torah. Ya kan, ya pasti dengan Torah. Dan itu diajarkan ke seluruh dunia, sehingga seluruh dunia punya Torah. Mengerti Torah. Nah, mulai 400 tahun kemudian, satu putaran tahun Yobel. Ya kan, 490 tahun kemudian Yesus lahir. Ya, datang ke dunia. Ya, diubah semua hukum itu. Ya kan?
hukum itu berubah. Ya, dari hukum yang jasmania, yang untuk kok jasmania, menjadi sebuah hukum yang rohania. Karena memang Torah itu adalah hukum yang rohania. Makanya diajarkan oleh Yesus. Ini loh makna dari Torah. Begitu ya, kayak kelihatan begitu kejam gitu Anda kalau menjelaskan. Ya, karena memang jam itu kejam sekali. Dan ketika Allah memerintahkan itu adalah sebuah bahasa narasi. Maka Allah memerintahkan untuk membantai, bukan. Kalau mereka tidak begitu, mereka yang dibunuh habis-habisan. Nah, tetapi ada yang unik. Ya, tadi kalau kita baca di Ulangan 7, Allah akan menghalaunya itu sedikit demi sedikit. Pada kenyataannya kan Anda masih butuh materi kan? Ya kan kita semua masih butuh materi. Pada kenyataannya kita memang nggak langsung semata-mata, wah ikut Tuhan, Anda langsung lepaskan semuanya kayak saya harus kita berani mati 100% serahkan jual semuanya, kita nekat berangkat ke Eropa. Pada kenyataan nggak seperti itu. Tuhan ajarkan kita untuk melepaskan hatimu sedikit demi sedikit. Ya kan, dari semua harta duniawi itu. Anda tetap memerlukan harta benda duniawi itu. Hanya yang Tuhan ajarkan kepada kita, agar kita jangan melekat di sana. Tapi kalau Anda pakai jam tangan 1 miliar, nggak mungkin Anda nggak melekat. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kalau Anda nggak melekat, pasti ketika Anda pakai jam 1 tangan 1 miliar, itu di jalan-jalan banyak orang miskin, pasti Anda jual. Bukannya malah minta sumbangan lagi. Malah minta sumbangan lagi, taruh rekeningmu, terus Anda dibagi lah. Ya dah, kenapa nggak jam tanganmu saja dijual? Kenapa mendadak mesti minta sumbangan lagi? Ya kan, buat berdiakonia. Itu tandanya artinya melekat. Nggak bisa bohong. Kalau bohong nanti takut jadi dalam kodok dalam tempurung. ya, itulah faktanya. Orang-orang yang mengajarkan, memberi teladan untuk hidup dalam hedonisme, ya, trufe itu tadi ya, hidup dalam luxurious, itu bahaya. Salomo dalam segala luxuriousnya, dalam segala trufenya pun tidak berpakaian seindah rumput-rumput itu, bunga-bunga di padang itu yang hari ini ada besok dibuang. Dan memang orang Israel kemudian dibuang, ya kan? Setelah berfoya-foya, berhedonisme, tidak karu-karuan, dibuang. Wah, serem saudara. Saudara mau seperti itu hidupnya. Ketika saudara, makanya Anda walaupun bukan hamba Tuhan, ya saya selalu menyarankan, menghimbau, jangan mengenakan barang luxurious, mewah. Barang bagus itu tidak selalu mewah. Beli barang bagus, ya kan, supaya awet. Karena sebetulnya kalau dihitung barang bagus dengan barang yang murahan itu lebih boros. Cuman kalau nggak punya uang ya beli barang yang murah. Tapi gunakan barang bagus. Barang bagus itu tidak selalu mewah, ya. Artinya jangan berlebihan. Ya, nggak perlu itu nggak usah. Jangan berlebihan. Nah, Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita, ya, supaya Anda itu hidup bersahaja. Sebab kalau Anda hidup tidak bersahaja, itulah hawa nafsu, foya-foya, itulah keduniawian. Dan anjing akan kembali kepada muntahnya, babi akan kembali ke kubangan. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Anda akan kembali lagi. Tapi ketika Anda disiplin, hidup dengan bersahaja, ya, Anda akan jaga imanmu itu tetap menyala. Fokusnya apa? Dengan diakonia. Fokusnya dengan mengasihi. Fokusnya apa? Dengan berbagi berkat. Fokusnya selalu itu. Bukan retorika. Wah, Anda mah kalau dengar di gereja mah dengarnya, oh jangan begitu Pak Paul, enggak jadi berkat. Terus saya nanya, kamu jadi berkat, kamu udah pernah kasih makan orang miskin? Wah, jangan sombong begitu, jawabannya kan gitu kan. Ingat kayak di YouTube saya itu. Wah, jangan sombong begitu, Anda pamer-pamer loh, memang bukan uang saya. Tapi YouTubers mana yang mau menggerakkan begitu, ya kan? Kemarin saya cerita kan kemarin, bahkan saya saja nggak bisa tolong kakak saya dengan uang yang miliaran yang saya kumpulkan itu loh, ya kan? Dan nggak boleh, memang harus profesional dong, kita harus bertanggung jawab, harus tunjukkan. Saya pun nggak bisa tolong, harus dari punya saya pribadi saya tolongnya, ya kan? Anda masih mau berretorika bahwa saya tidak jadi berkat? Saya kan bilang begitu kan sama orang yang berusaha menggugat saya. Itu, jangan berretorika. Makanya karena hidup jemaat Tuhan, hidup orang Kristen itu selalu berretorika. Kebanyakan lip service.
Hidup jadi berkat. Apa sih hidup jadi berkat? Ya kan? Ya, nggak boleh ngomong keras-keras begitu. Stupid. That is stupid. Ya. Kalau perlu saya akan ngomong lebih keras lagi. Ya kan? Kalau perlu saya akan ngomong lebih keras lagi dan lebih kasar lagi. Demi selamatkan Indonesia kan? Kalau ngomong baik-baik apa Anda didengar? Ya kan? Nggak pernah didengar. Begitu kita teriak, wah langsung jadi dunia internasional, ada jenderal ngaku. Ya kan? Kalau nggak akan ngaku. Sekarang aja pengakuannya ditarik lagi. Sekarang aja pengakuannya ditarik lagi. Jadi retorika, jangan hidup dalam retorika. Dalam kemunafikan tadi. Ada hidupnya semua dalam retorika, dalam kemunafikan. Semua dengan topeng hidup. Wah kelihatannya saling. Tapi nggak ada aksi. Lebih baik ya orang-orang, saya tuh kalau punya bos, saya nggak senang punya bos yang lemah lembut, baik, ramah tapi pelit. Saya lebih senang bosnya. Dulu saya punya bos ya waktu saya kerja itu, wah kalau ngomong anjing bangsat kau, wah perempuan pun kalau kita lagi meeting ya meeting gede gitu, wah di perempuan pun dimaki-maki sama dia loh. Manajer-manajernya, direktur-direktur cewek-cewek itu kan kalau meeting kan semua, saya kan di middle management ya kan, jadi kita kalau meeting tuh kita meeting manager gitu kan. Wah tapi si bos ini tahu nggak? Bonusnya saya itu 1 mobil Baleno baru. Bonus 1 tahun. Serius. Saya pernah kerja lagi sama bosnya yang kelemar-kelemar. Baik sekali ngomongnya pelan, bisik-bisik. Wah itu saya paling nggak seneng tuh. Kenapa? Bonusnya nggak keluar sama sekali saya. Serius. Padahal perusahaan itu jadi gede gara-gara saya. Ya, ngomongnya divisinya itu gede gara-gara saya. Serius saya nggak main-main. Serius, ya. Itu jadi gede gara-gara saya. Anda mereknya Anda kenal, saya nggak perlu sebut. Tapi bosnya itu pelitnya minta ampun. Wah, terkenal pelit pokoknya. Wah, pokoknya terkenal pelit. Saya bilang, wah, kejeblos ini saya bekerja di sini dalam hati saya. Tapi ada satu poin, wah, lanjut. Doa pagi nggak boleh ya, kalau sore saya ngomong begitu. Oh, nanti Bu Sarman nanti kaget, ini batu sandungan ini Pak Paul ini. nanti viral, lagi diviralkan, dimarahi sama temannya nanti ya. Wah, ngomongnya kasar sekali, bos. Tapi bonusnya itu ya, ngeri saudara. Serius, bonus saya kerja setahun itu 1 mobil Baleno baru. Langsung saya kasih hadiah ulang tahun istri saya. Wah, aduh, koko, baik sekali. Ulang tahun 29, keceplosan. Ulang tahun saya langsung kasih mobil baru coba istri saya itu. Itu bonus keluar pas ulang tahunnya dia itu. Langsung saya kirim itu. Ulang tahunnya, wah kaget mobil baru turun di depan rumah. Wah, jangan pernah nggak tuh Bu Salma dibelikan mobil baru sama suaminya. Langsung suami minta apa aja diturutin. Kecuali kawin lagi. Tapi itu yang terjadi saudara. Ya serem ya kalau saudara hidup dalam retorika. Ya, kalau saudara hidup dalam retorika, saudara nggak mendapat iman yang sejati. Anda kan mendapat iman yang halu. Tadi saya salah judul, menghalu penduduk Kanaan. Tapi saudara, kalau saudara hidup dalam retorika, imanmu iman halu. Yakobus berkata dengan jelas, Yakobus 2:26, iman itu kalau nggak ada aksinya, kalau tidak berbuahkan aksi. Sebenarnya kalau saya memberikan terjemahan bebas, itu bagus ya terjemahan bebasnya. Iman kalau tidak berbuah perbuatan, ya itu sia-sia. Itu yang dimaksud ya. Harus ada buahnya. Iman itu jangan halu, berretorika. Wah, harus lemah lembut, lama-lama ya itu lemah lembut kayak itu tadi, kayak ininya itu, Jenderal Napoleon. Lembut, tapi kan bau. Coba kalau saya jedar. Tapi kita ya kan sama Ibu Ketua, sama Pak Ketua. Kemarin saya ketemu dengan Pak Ketua ya. Makan lobster, dibayarin sama Pak Alengso. Makan lobster. Wah, saya sudah 10 tahun nggak makan lobster ya. Kemarin dibayarin makan lobster sama Pak Alengso saya. Wah, senang sekali saya makan lobster, makan kepiting ketemu Pak Ketua itu ya. Makan kepiting gede banget segini gedenya aja. Orang capitnya segede tangan saya, capitnya. Wah, itu kemarin saya, wah, puji Tuhan, anak nggak ikut. Jadinya makan sendirian. Jahat ya, langsung diajak. Nggak mau saya ajak kok. Saya bilang, ikut, ayo, nggak mau ya, salah sendiri, tak foto, tak kirim, tak pamerin. Wah, nggak mau ikut, coba ikut. Haleluya. Jadi begitu saudara ya, jadi hidup jangan dalam retorika. Ya, banyak tetangga Anda itu banyak hidup dalam retorika. Tapi apa senggol bacok, ya kan? Coba belajar dari saya.
hidup apa adanya. Jeder, ya udah jeder. Enak. Tapi selalu kita menjadi berkat yang sejati, benar-benar jadi berkat, jeder, jadi berkat. Begitu ya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus pada pagi hari ini menyadarkan Anda untuk hidup di dalam kebenaran yang sejati, bukan di dalam iman yang retorika, yang halu, ya, tapi kebenaran yang sejati, sehingga Anda stay di dalam iman yang benar kepada Tuhan Yesus, nggak dibelokkan ke kanan kiri, nggak dikecohkan, ya, dengan semua materi. Bahkan ketika Anda memilikinya, ya, Anda bisa membagikannya. Karena itu ketika doa, Tuhan, berilah kami pada hari makan secukupnya, kalau lebih baik itu punya orang lain. Ya, itu berarti punya orang lain kalau lebih. Kedua, ya, supaya kita nggak perlu khawatir. Kalau kayak kita udah nggak khawatir, ya, duit mah nggak banyak. Ya, sama Bu Sarma aja lebih banyak Bu Sarma duit saya. Ya, tetapi setiap kita butuh, yang ku perlu itu Tuhan sediakan. Enak kan begitu kan? Nah, tabungan di bank sama Bu Sarma lebih banyak Bu Sarma kali. Tetapi semua yang kita perlukan, Tuhan kasih tepat dan yang selalu yang terbaik. Haleluya. Amin ya. Oke, kita akan berdoa untuk buku Pancasila. Haleluya. Tolong di remove yang itunya. Ya, kita mulai dari Pak Harto Listio. Silakan Pak Harto untuk buku Pancasila, terus untuk diakonia ya. Silakan. Tanggal 28 Oktober ya jadinya Pancasila kita ya. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kami telah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Engkau ajar kami sesuatu yang baru Tuhan, Engkau tanamkan dalam hati kami Tuhan, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami semua berdoa untuk rencana buku Pancasila ya Tuhan yang akan di-launching pada tanggal 28 ini Tuhan, 28 Oktober. Kami percaya Tuhan pimpinan-Mu Tuhan, Engkau akan mengurapi Pak Junias Toping yang membuat Tuhan, Engkau urapi semua yang membantu juga Tuhan, Engkau pimpin sehingga pada waktu launching itu menjadi berkat bagi semua bangsa Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan buku ini kiranya dapat digunakan dan akan menjadi panutan bagi semua orang yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Paul yang ada di Eropa ya Tuhan, kiranya Engkau memberi berkat dan Engkau memberi visi yang baru sehingga kami tiap hari dapat menerima firman-Mu yang baru terus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, pada kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan berdoa untuk lawatan Tuhan di Indonesia. Ya, silakan Pak Favo Sarangmadu sekalian berdoa buat Pak KC dan Pak Darmawan. Silakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini Kau telah ajarkan kami untuk hidup dalam kebenaran sejati, tidak hidup dalam retorika. Terima kasih Bapak, pengajaran-Mu sungguh indah, sehingga menguatkan hidup kami semua. Berkati hamba-Mu, Bapak Pastor Paul Siang, bersama keluarga. Apapun yang diajarkan adalah kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk kesehatan setiap umat, para hamba-Mu, kesatuan hati dalam melayani Engkau di tempat dimanapun berada, nama-Mu dimuliakan, penyebaran berita kebenaran firman-Mu ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih Bapa, kekuatan hanya dari Engkau. Yalah. Hilang atau suara saya hilang? Iya, silakan. Jadi suaranya hilang tadi, Pak. Oke. Ya, Bapak, terima kasih. Ya, kita berdoa. Dengar, Pak? Serung, lanjut. Ya, kedengaran, udah. Baik.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak MKC yang saat ini ada dalam penjara. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, perlindungan, segala intimidasi ataupun hal-hal yang menyakitkan. Tuhan halau, biarlah kekuatan hanya dari Tuhan dan perlindungan. Pemulihan kesehatan, kami tidak tahu keadaan di sana, tetapi kami percaya Tuhan memberikan perlindungan. Keluarga yang ada di luar, biarlah Tuhan juga jamah dengan kekuatan, dan tim lawyer bersama Bapak Saiful Ibrahim, biarlah Tuhan berikan senantiasa hikmat dalam menyelesaikan permasalahan ini, semua dalam kontrol Tuhan. Terima kasih Bapak yang percaya semuanya akan berjalan dengan baik dan ada rencana besar sehingga nama-Mu dimuliakan. Untuk Bapak Apolinaris dan juga dalam perjuangannya untuk membela kebenaran, biar Tuhan juga berikan kekuatan, ketabahan, dan biarlah Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dalam usia lanjutnya. Kami percaya Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak, para hamba-Mu dimanapun berada dalam misi pelayanan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga berikan kekuatan dan penyertaan dengan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Kita berdoa buat bangsa Indonesia. Silakan Pak Samiko Tambunan. Shalom Pak Paul. Suara Shalom. Jelas. Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk Indonesia tetap ada di bawah ini dan bersatu. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan firman-Mu yang begitu dalam dan luar biasa. Hamba-Mu terus terang mengajarkan kami Tuhan, supaya kami betul-betul selaras dengan firman Tuhan. Hidup di bawah kolong langit ini Tuhan Yesus, Engkau cukupkan semuanya, dan jika ada kemudian berkat-berkat yang lebih, ada kewajiban kami untuk berbagi kepada saudara-saudara kami, sesama kami yang karena tekanan baik ekonomi dan politik sosial, mereka menderita dan susah. Kami wajib menolong. Tuhan tolong, kalau selama ini kami terjebak dalam godaan-godaan kemewahan dunia ini Tuhan, kami minta ampun setiap dosa. Bapa, Engkau berkati Tuhan hamba-Mu, Pastor Paul Sang, dalam senantiasa memberikan dan firman-Mu, Engkau berkhidmat kepada beliau Tuhan Yesus, Engkau berapi hamba-Mu dengan luar biasa, sehingga isi hati-Mu betul-betul ada di dalam hati beliau dan pikiran beliau. Engkau taruhkan di atas beliau untuk diajarkan kepada kami. Kami mempunyai iman yang kuat, kami mempunyai perilaku kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat dan semakin jahat. Terima kasih Tuhan. Nama terus berdoa juga untuk persatuan negara kami, bangsa kami, Republik Indonesia. Kami bersyukur dan percaya bangsa ini Tuhan yang lahirkan di bawah kolong. Itu kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini, walaupun bangsa ini dalam kondisi hari-hari ini Tuhan dalam situasi apapun, dalam situasi ekonomi, sosial, politik, Tuhan terus bergonjang-ganjing pada sudah 70 tahun merdeka. Berdoa dalam nama Kristus, bangsa ini ada, kami sadar betul bahwa Tuhan berkata, hai umatku di mana engkau tinggal, di mana engkau ada, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah negeri, berdoalah untuk bangsa dan negeri itu supaya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu hadir. Percaya sampai dengan hari ini Tuhan, anak-anak terus berseru kepadamu untuk kemudian bangsa ini terutama melalui channelnya Pastor Paul Sang yang ada di live Zoom maupun live YouTube, terus berseru melakukan kritik-kritik sosial agar bangsa Indonesia ini kemudian kembali kepada jati dirinya, yaitu Pancasila sebagai induk negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara konstitusi negara.
Kami berdoa Tuhan, hari-hari ini sepanjang 76 tahun ini seperti sampai hari ini, bahkan mungkin pada waktu-waktu ke depan, kelompok-kelompok yang kemudian memiliki ideologi yang sesat, ideologi yang melenceng dari ideologi negara bangsa Indonesia Tuhan, yaitu kelompok-kelompok khilafah, radikalisme, bahkan kemudian dengan tindakan terorisme. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, rakyat bangsa ini, bahkan juga ada di dalam tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang hebat, tapi mereka teracun oleh kemudian ideologi sesat ini. Kami mohon belas kasihan, lawatan Tuhan, Roh Kudus jamah mereka Tuhan Yesus, bahwa mereka berbalik dan bertobat kemudian melihat dan berjumpa dengan Engkau dan Tuhan. Pasti mereka berkat bagi bangsa ini. Bangsa ini Engkau hadirkan bahwa kolonial bangsa yang menjadi bangsa luar biasa, bangsa yang unik dengan berbagai suku-suku bangsa, dengan berbagai budaya Tuhan, dengan beragam-ragam kemudian budaya Tuhan tolong, dengan kemudian alam yang begitu indah dan luar biasa, jadi kemudian menjadi bangsa yang hampir hancur ini Tuhan Yesus karena ideologi sesat tersebut. Kami patahkan, tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong. Bahkan kami berdoa Tuhan, di mana beberapa kemudian kampung-kampung Kristen terjadi kemudian tekanan-tekanan politik sosial secara luar biasa Tuhan Yesus. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, karena tentu kami semua tidak mau bangsa ini tercerai-berai. Bangsa ini menjadi hancur cuma karena kemudian nafsu-nafsu sesat dari ideologi sesat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, mari Engkau juga berkhidmat kepada Presiden kami Pak Jokowi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga pembantu-pembantu Presiden yang kami berdoa Tuhan tolong dan wakil Presiden, kementerian-kementerian kabinet yang ada Tuhan, lalu ketua-ketua lembaga dan badan-badan yang menjadi pembantu Presiden, lalu kemudian institusi hukum seperti Kemenkumham, seperti kemudian KPK, seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum Indonesia. Tuhan berikan hikmat kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betul-betul hukum menjadi panglima, bukan hanya ada di mulut, tapi betul-betul dilaksanakan, bukan kemudian bisa dikompromi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk aparat penegak hukum kami, aparat kemudian penjaga negara kami, baik itu Kapolri, Panglima TNI, seluruh jajarannya, sampai ke pelosok tanah air, semua harus satu warna, yaitu TNI yang Pancasilais dan Kapolri yang Pancasilais, dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Densus 88 dengan memberantas terorisme Indonesia, memberikan mereka hikmat Tuhan. Mereka orang-orang yang nasionalisme Pancasilais dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk kemudian lembaga-lembaga keuangan Tuhan, sebaik itu Kementerian Keuangan dan lembaga-lembaga kementerian lainnya dan lembaga-lembaga berkaitan dengan keuangan, di mana Indonesia juga terpukul akibat kemudian pandemi COVID-19 ini, dan Tuhan berhikmat sehingga mereka dapat mengatur keuangan negara ini, dapat mencukupi dan mengelola dengan baik, sehingga seluruh rakyat Indonesia dan kebutuhan mendasarnya terpenuhi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, para pejabat-pejabat negara, penguasa-penguasa negara yang apapun yang mempunyai kemudian nafsu korupsi, kami tolak patahkan kuasanya, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Segera Tuhan Yesus, mari Roh Kudus sudah telajani mereka satu persatu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan Yesus untuk Kementerian Agama Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Menteri Agama yang ada sekarang bukannya di mulut mengatakan Menteri Agama ini adalah Menteri segala agama, tetapi perjalanan memberi bukti bahwa dia juga kemudian ada pada keberpihakan, tidak adil dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kemudian penistaan agama, kemudian dengan penghujatan yang terjadi kepada anak-anak Allah, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada kemudian gereja-gereja Tuhan yang dihalang perizinannya Tuhan Yesus untuk membangun rumah ibadah, tapi kalau rumah judi, rumah-rumah kemudian hiburan duniawi seperti kelihatan seperti dilonggarkan. Oh Tuhan tolong dalam nama Tuhan, gereja-gereja hari ini yang kemudian diberi tekanan politik, tekanan sosial dari kemudian kelompok-kelompok tertentu, kelihatan seperti kemudian merupakan keinginan keinginan masyarakat tersebut, tetapi sebenarnya balik itu ada kemudian aktor-aktor intelektualnya. Kami patahkan, tolak kuasa nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, kami juga berdoa Tuhan
untuk PGI sebagai corong, ada PDP, ada PLI Tuhan Yesus, atau kemudian aras-aras nasional Kristen juga tidak pernah bersuara dengan adanya kemudian pembulian, adanya penyiksaan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi gereja-gereja itu mereka tidak bersuara. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau campur tangan. Kalau lembaga-lembaga ini sekedar kemudian muncul untuk gagahan secara kemudian penampilan, biar Roh Kudus tutup saja mereka ini semua dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Tidak ada gunanya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami terus berdoa dalam nama Yesus untuk presiden kami yang terus berjuang untuk vaksinasi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu apa yang menjadi perjuangan beliau semua boleh tercapai dalam kemudian kurun waktu yang tidak terlalu lama. Kami juga berdoa namun bersyukur kalau kemudian COVID-19 ini sehari ini melandai, biar Tuhan berhikmat kepada kemudian pemalu-pemalu kepentingan di dalam hal ini supaya mereka tetap waspada Tuhan, karena ternyata masih ada gelombang ketiga dalam nama Tuhan Yesus untuk COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di Republik ini. Dan Tuhan berikan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan yang sejati, yang murni di hadapan Tuhan, untuk memberitakan Injil, untuk menjaga bangsa ini supaya tetap ada di bawah kolong langit ini. Tuhan, kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan bagi semua anak-anak Allah, hamba-hamba Tuhan di Republik ini, supaya tetap berseru kepada Tuhan, agar supaya kemudian Engkau tetap mengarahkan wajah-Mu kepada bangsa ini. Engkau tidak meninggalkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Sekali kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Pausang, dengan kegiatan-kegiatannya, baik kegiatan ibadah, doa ampun pagi seperti ini. Tuhan Yesus memberkati banyak kemudian rakyat Indonesia, bahkan beberapa tempat di belahan dunia ini. Kami berdoa dalam nama untuk penginjilan beliau di Eropa. Tuhan berkati untuk menjangkau jiwa-jiwa di belahan dunia barat ini. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan Tuhan. Demikian juga acara live Zoom dan live YouTube untuk kritik sosial, gugrak-gugrak yang diadakan setiap hari malam dari sini. Tuhan memakai kemudian platform ini menjadi kemudian seribu tua untuk mengumandangkan keadilan bagi Republik ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Ibu Ana sebagai penolong dalam keluarga ini. Tuhan urapi secara luar biasa sehingga menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Suami istri pakai Tuhan, dan Tuhan kedua putra-putri mereka Tuhan juga berkati dengan hikmat Tuhan sehingga mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh, yang kemudian iman yang kuat kepada Tuhan, anak-anak yang cerdas. Di kemudian hari Tuhan pakai juga menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang berjalan kepada Indonesia, berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami semua Tuhan, tolong keluarga ini Tuhan, yang jaga mereka dari maksud-maksud orang jahat, dari intimidasi dari kelompok-kelompok yang jahat, tangan-tangan jahat, kuasa-kuasa jahat. Dalam nama Tuhan kami patahkan kuasanya. Keluarga ini dalam lindungan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan untuk daerah kampung Kristen yang hari ini dimarginalkan sengaja dengan tekanan politik dan sosial. Tuhan tolong dalam nama Tuhan jamah para pejabat-pejabat negara di daerah yang melakukan hal tersebut. Kami berdoa kami patahkan kuasa nama Tuhan yang terjadi di Nias, yang terjadi di Mentawai, yang terjadi di Papua, yang terjadi di NTT, yang terjadi di sebagian Sulawesi. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami arahkan seluruh permohonan doa kami ini, dan merupakan Tuhan yang selamat satu-satunya dalam kehidupan kami semua. Haleluya. Amin. Kita berdoa buat bangsa-bangsa, mulai dari Pak Yuda Brunei untuk Malaysia, Brunei, Singapura sekitarnya, Pak Wallace Ang untuk New Zealand, Australia sekitarnya, Pak Hadid buat Amerika, Kanada dan sekitarnya, dan juga untuk Eropa, Pak HW. Ya, silakan. Mulai Pak Yuda. Ya, Bapak, dalam nama terima kasih Tuhan, kembali pagi hari ini kami boleh bersatu hati, berkumpul membawa bangsa-bangsa Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Kamboja, Laos, Jepang, Korea, dan sekitarnya. Tuhan Yesus, kami kembali mau mengangkat bangsa-bangsa tersebut Tuhan, supaya Engkau hadir Tuhan kepada orang-orang yang terpapar oleh pandemi COVID-19. Tuhan, kami percaya, kami tidak mau lihat apa yang sekarang ada fakta yang di lapangan Tuhan, bahwa COVID itu selalu bertambah, orang-orang yang terpapar selalu bertambah, tapi kami mau lihat kemuliaan Engkau Tuhan, kebesaran nama-Mu, kemuliaan, kesembuhan Tuhan akan terjadi
pada bangsa-bangsa, pada orang-orang yang terpapar oleh COVID. Tuhan Yesus, Kau hadir kepada keluarga-keluarga yang sekarang sedang berdoa, memohon belas kasihan-Mu, supaya mereka dihilangkan dari kepanikan Tuhan, dari rasa takut akan virus ini Tuhan, oleh pandemi ini Tuhan. Kau berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal Tuhan. Biarlah itu yang terjadi Tuhan. Pada apa yang mereka doakan, mereka terjadi Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Kau juga berikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin, tenaga kerja kesehatan, dokter-dokter Tuhan yang sekarang berjuang mengatasi pandemi ini Tuhan. Setiap hari Tuhan kami kembali membawa bangsa-bangsa ini Tuhan, supaya Tuhan Kau curahkan belas kasihan-Mu Tuhan, supaya kesembuhan itu nyata Tuhan, dan pertolongan-Mu nyata, supaya kami bisa lihat Tuhan, mereka dipulihkan kembali Tuhan. Dipulihkan kembali seperti semula, kondisi perekonomian mereka dipulihkan juga Tuhan. Tuhan, kami percaya semuanya itu akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Tuhan Yesus, kami juga membawa Pastor Paul Chang, Ibu Ana, keluarganya, kedua anaknya Tuhan. Kau juga berkati Tuhan pelayanan Pastor Paul Chang di mana beliau ditempatkan, kesehatan, semua perlindungan-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga apapun yang dikerjakan Pastor Paul Chang pelayanannya bisa membawa jiwa-jiwa padamu Tuhan Yesus, membawa kabar sukacita untuk orang-orang yang belum mengenal nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berterima kasih pada rema yang Kau berikan pada kami semua yang mendengar di Zoom dan maupun di live YouTube Tuhan, bahwa kami harus jangan hanya beretorika, hanya teori, tapi kami harus melakukan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, firman-Mu Tuhan, sesuai dengan rema yang Kau taruh di hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami bisa aplikasikan dalam aktivitas kami setiap hari, kegiatan kami setiap hari, apapun yang kami kerjakan Tuhan. Sehingga kami bisa memikul salib kami, menyangkal diri kami bisa kuat Tuhan dalam menyangkal diri kami, dalam apapun keadaan pergumulan yang kami hadapi setiap hari Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa pada list-list doa permohonan yang sebentar lagi akan diajukan Tuhan, didoakan oleh teman-teman kami Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu, kesembuhan dari-Mu Tuhan, Kau jamah setiap orang yang sakit, setiap pergumulan yang ada Tuhan. Kau jamah satu persatu Tuhan. Pribadi-pribadi yang percaya kepadamu, yang berharap pertolongan dari-Mu Tuhan. Tangan kanan-Mu yang membawa berkat, yang melepaskan kami semua dari malapetaka Tuhan. Tuhan, karena Engkau adalah kekuatan kami dan perisai kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berharap. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bro Weles. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami kembali Tuhan memberkati Tuhan para pemimpin kami Tuhan dan juga keluarga mereka Tuhan, untuk negara-negara yang ada di Australia, New Zealand Tuhan, dan juga negara-negara sekitar kami Tuhan. Kami memberkati Tuhan untuk semua keputusan Tuhan yang mereka buat Tuhan, biar baik untuk kesejahteraan rakyat Tuhan di negara-negara di wilayah ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk untuk gereja-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan, untuk menjadi saluran tangan dan kasih-Mu Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biar semua Tuhan apa yang kami belajar Tuhan setiap hari Tuhan, kami bisa menjadi pelaku firman itu Tuhan, bukan hanya sekedar pengetahuan Tuhan. Pakai kami Tuhan, gereja-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat untuk suami istri kami,
anak-anak kami, orang tua kami Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan, teman-teman Tuhan, dan juga lingkungan kami Tuhan, dimanapun Kau taruh kami Tuhan, biar nama-Mu Tuhan dimuliakan Tuhan, biar orang-orang sekitar kami merasakan kasih-Mu Tuhan dari kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terkena COVID Tuhan dan juga dampaknya Tuhan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang butuh penghiburan Kau hibur, yang butuh dalam masalah keuangan Tuhan Kau cukupkan Tuhan, dan juga orang-orang yang ditinggal Tuhan oleh keluarga mereka Tuhan Kau kuatkan mereka Tuhan, beri penghiburan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi ini Tuhan, untuk Kau ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kau curahkan Tuhan hujan lawatan-Mu Tuhan, Kau curahkan Tuhan hujan pertobatan Tuhan. Kau bawa kembali Tuhan orang-orang yang sudah menjauh daripada-Mu Tuhan, orang-orang yang kecanduan Tuhan, obat-obatan, kecanduan pornografi, kecanduan online game Tuhan, orang-orang LGBT Tuhan, orang-orang yang beragamawi Tuhan, orang-orang yang menjauh daripada-Mu Tuhan, orang-orang free sex, keluarga-keluarga yang enggak rukun Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jamahan-Mu Tuhan, curahan Roh Kudus-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan terjadi lagi Tuhan di Australia, New Zealand Tuhan, dan juga negara-negara sekitar kami Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah banyak Tuhan jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan kembali kepada kerajaan-Mu Tuhan, dan Kau pakai kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan Tuhan atas Australia, atas New Zealand, dan juga negara-negara di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Hadid. Ya, selamat malam Pastor Paul. Selamat pagi teman-teman di Indonesia, selamat hari Kamis. Shalom semua teman-teman di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam surga, di dalam nama Anakmu, Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, pada embun pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Pastor Paul, yang dibantu oleh puji-pujian oleh Dika, baca Alkitab oleh Salma, Nerlina, dan Vivin. Terima kasih Tuhan, apa yang Engkau telah mengajarkan kami, yang dimana Pastor Paul membawa khotbahnya ini supaya kami jangan khawatir, supaya kami dikuatkan iman, supaya kami jalan yang baik, semuanya kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan untuk negara Amerika, Kanada, dan sekitarnya Tuhan, negara Amerika sekitarnya. Tolong diberikan pemimpinnya ini, memberikan akal yang baik, segala keputusan-keputusannya. Mohon ampun Tuhan kalau ada kesalahan semuanya. Tolong Tuhan, berikanlah antara Kongres, antara Senat, pemerintah semuanya bisa menyelesaikan masalah plafon, kenaikan plafon atau tidak, atau gimana. Kami tidak tahu Tuhan, karena keputusan ini keputusan yang sangat berat. Supaya debt ceiling ini apakah bisa ditelurkan, apakah bisa diluluskan, atau tidak, kami juga tidak tahu Tuhan. Tolong berkati semua tangan-Mu saja. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk negara Indonesia Tuhan, di mana hari ini adalah 30 September 2021, di mana kami memperingati Tuhan 30 September 1965, begitu kelam kehidupannya. Selama kami hidup Tuhan, saya sudah mengalami 3 kali peristiwa. Tahun 65, di mana kami hampir 4 tahun G30 SPKI, di mana menyeramkan kehidupan di Jakarta, di seluruh Indonesia. Dan juga masalah malapetaka 15 Januari malari, 15 Januari 1974, dan malapetaka kerusuhan bulan Mei 1998. Jangan sampai terjadi lagi Tuhan. Jangan sampai terjadi lagi Tuhan. Tolong berkati para pemimpin, para masyarakat, para pemimpin agama semuanya. Biarlah bersatu sepadu semuanya Tuhan. Janganlah pada perbedaan. Kehidupan ini ke depan sangat sulit. Biarlah Pak Jokowi, para menteri-menterinya, diberikan hikmah kebijaksanaan untuk rakyat Indonesia sebanyak 276 juta orang lebih. Di mana Tuhan perbedaan yang sangat menyolok ada
perbedaan antara agama. Tolong Tuhan, semua rakyat pemimpin, jangan berdasarkan ego-ego besar agama. Kita adalah bertuhan. Tolong Tuhan, supaya ke depan ini bangsa ini bisa dipulihkan, supaya maju, bertaraf dengan bangsa-bangsa lain. Kalau enggak, bangsa Indonesia, negara Indonesia akan ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain. Supaya tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, supaya berjaya. Kalau terjadi malah petaka lagi, bukannya berjaya, malah pecah negara Indonesia. Tolong Tuhan, Kau pulihkan. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Paul di Eropa. Segala pelayanan-Mu Tuhan. Kami sudah melihat kemarin, sudah pergi ke meeting dengan Bapak Stephen di Rotterdam. Syukur, terima kasih Tuhan. Apa yang telah Pastor Paul jalankan supaya yang terbaik untuk umat-Mu yang ada di Indonesia dan yang ada di seluruh dunia. Supaya kami semua diberkati semuanya Tuhan. Apa yang Pastor Paul jalankan. Juga kehidupan Pastor Paul dengan jerih payahnya Tuhan, kerja siang malam, yang kami lihat berkati kehidupannya, kesehatannya, di mana istrinya anak-anaknya diberikan keselamatan, kesehatan, dengan kebutuhan yang cukup Tuhan Yesus. Kami berdoa juga teman-teman kami yang ada di YouTube, di Zoom, berkati mereka semuanya Tuhan, supaya apabila ada yang terbeban berat, merasa khawatir, tolong Tuhan diberikan kelegaan. Jangan sampai ada kekhawatiran ke depan. Masalah finansial, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, semuanya Tuhan. Diberikan perlindungan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Silakan Pak Hawe. Ya. Mari saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus dan yang percaya Yesus Kristus sebagai juru selamatnya kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih juga Engkau telah pimpin kami semua yang ada di Zoom maupun di YouTube ini. Tuhan, Engkau telah memeliharakan kami, telah menolong kami, Engkau telah menuntun kami, dan firman-Mu Engkau telah sampaikan melalui Pastor Paul. Tuhan, terima kasih bahwa kami masih boleh mendengarkan firman-Mu dan menerima firman-Mu. Berkati hati kami masing-masing agar kami punya hati yang subur dan firman-Mu itu boleh berbuah-buah. Tuhan, hamba juga ingin mendoakan buat bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa di Eropa ini. Biarlah bangsa-bangsa di Eropa ini boleh menjadi berkat bagi kepada bangsa-bangsa lain. Agar orang-orang di Eropa ini, anak-anak-Mu yang ada di Eropa ini, bisa tahu dan mengerti bahwa mereka hidup bukannya karena mereka hebat, tapi mereka juga dipeliharakan oleh Engkau Tuhan. Dan biarlah karena iman kami semua yang ada di Eropa ini boleh menerima roh yang telah dijanjikan itu. Tuhan, kami percaya dan yakin jika Engkau memberkati bangsa Eropa ini, maka berkatnya Abraham itu akan juga sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan, tolonglah bangsa-bangsa di Eropa ini agar mereka tetap setia, agar mereka tetap takut akan nama-Mu, dan mereka menjalankan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang ada di Eropa ini. Biarlah kami boleh mengabarkan Injil buat bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan naikkan list permohonan doa kita pada pagi hari ini. Silakan. Ya, silakan Ibu Vivin. Baik, terima kasih Bu Ana. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita naikkan permohonan doa atas pergumulan saudara kita. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, kembali kami senantiasa bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan kemurahan-Mu ya Bapa pada kehidupan kami. Hingga pagi ini Tuhan,
Kami ada semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk dengan firman Tuhan pagi ini ya Bapa, yang disampaikan oleh Pastor Paulsan ya Tuhan. Biarkan firman-Mu ya Bapa tidak hanya berlalu dalam telinga kami ya Bapa, tapi kami boleh menjadi pelaku firman sesuai apa yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Biarkan hidup kami boleh berkenan kepada-Mu. Pagi ini Tuhan, kami menaikkan permohonan doa atas segala pergumulan saudara kami, atas segala penyakit yang diderita oleh saudara kami, untuk sakit jantung, ginjal, dan paru-paru yang diderita oleh Ibu Isuliani Lisa ya Tuhan. Biarkan bilur-bilur-Mu ya Tuhan boleh menyembuhkan penyakit ginjal dan gula darahnya. Juga untuk Ibu Diana Dugas ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, segala penyakit asma yang dideritanya Tuhan, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Juga untuk penyakit yang diderita oleh Bapak Wisnu Adi Cahyono ya Tuhan, untuk sakit stroke ringan dan secara kejepit ya Tuhan, kiranya Engkau tolong ya Tuhan, terutama berjiwanya Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa, dengan segala sakit penyakitnya ya Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan ya Tuhan, menolong mereka ya Tuhan. Juga mau berdoa untuk sakit kanker dan tumor yang diderita oleh istri Bapak Hawi ya Tuhan, untuk benjolan di kelenjar tenggorokan Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sanggup menyempurnakan dan memulihkan segala sakit penyakit yang diderita oleh istri Bapak Hawi ya Tuhan. Juga untuk sepupu dari Pak Yuda ya Tuhan, Bapak Projo Widianto ya Tuhan. Tuhan angkat penyakit kanker paru-parunya dan sehat kembali serta dapat beraktivitas seperti semula ya Tuhan. Tuhan juga kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang menderita sakit COVID yang saat ini masih ada ya Tuhan, untuk anak Francisca Juniko ya Tuhan, anak dari Bapak Samuel Gerianto ya Tuhan, yang saat ini terpapar COVID-19 di Filipina ya Tuhan. Tuhan jamah ya Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan supaya mereka boleh sehat kembali ya Tuhan. Juga untuk saudari Onis ya Tuhan, yang saat juga menderita COVID ya Tuhan, Tuhan pulihkan kesembuhannya ya Tuhan. Juga untuk saudari Naomi Gisevi di Penang ya Tuhan, Malaysia Tuhan. Dan yang Kau jamah ya Tuhan, Kau pulihkan kesembuhannya Tuhan dari COVID ya Tuhan. Sehingga sudah kami pulih kembali ya Tuhan, beraktivitas ya Tuhan, dan pulih kesehatannya. Bapak terima kasih Tuhan untuk segala pergumulan ini. Tuhan kami percaya ya Bapak, bahwa Engkau turut campur tangan ya Tuhan, sanggup menolong Bapak, karena hanya Engkau yang punya kuasa atas segala kehidupan kami. Biarkan kami semua ya Tuhan, boleh menengadahkan wajah kami di hadapan-Mu ya Bapa, karena Engkau yang punya hidup, Engkau yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami, dan Engkau yang mengendalikan seluruh kehidupan kami. Ajar kami terus hanya berfokus pada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala jamahan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Vivien. Silakan Pak Dika. Kami membawa Tuhan nama-nama berikut ke dalam doa kami. Untuk saudari Yulia Susitama agar dipulihkan dari sakit radang sendi. Untuk Ibu Nela Wecker supaya bisa tidur, dan anaknya Michael disembuhkan dari sakit lambung yang parah. Untuk Bapak David Tong yang sudah melalui proses operasi dan kondisinya saat ini sudah makin membaik. Tuhan yang selalu berkati dokter, obat-obatan, dan serta seluruh proses penyembuhan yang berjalan saat ini, agar kesehatannya dapat semakin hari semakin membaik dan pulih seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan untuk suami dari Ibu Suliani Nani, agar disembuhkan dari penyakitnya dan bisa tidur dengan baik setiap malamnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Rika, Tuhan yang pulihkan dan jaga kesehatannya. Saudari Zipora Kiki, Tuhan tolong sembuhkan sakit kepala akibat kecelakaannya. Ipar dari Ibu Suliani Nani, yang iparnya sakit tekanan darah tinggi, biar Tuhan sendiri yang pulihkan, biar Tuhan sendiri yang jaga kondisinya agar semuanya bisa kembali normal. Untuk Bapak Parulian Silalahi yang saat ini menderita tumor mata,
Tuhan yang angkat sakit penyakitnya. Kami tahu Tuhan bahwa sakit penyakit ini Tuhan izinkan terjadi atas diri saudara-saudara kami ini. Tujuannya satu Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas semua kesembuhan yang Engkau berikan pada saudara-saudara kami. Bekerjalah Tuhan di dalam setiap sakit penyakit yang diderita agar semuanya Tuhan dapat menjadi baik. Saudara-saudara kami Tuhan dapat menjadi semakin beriman kepada Engkau dan orang-orang di sekitar dapat melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Pak Dika. Silakan Pak Mulia. Ya, ya Tuhan, kami lanjutkan Tuhan doa syafaat ini. Bapak kiranya kita juga mau memberikan mendengarkan permohonan ini Bapak untuk saudari Ruth Dewi. Kiranya Tuhan berikan jodoh yang terbaik Bapak, dan juga Tuhan berikan kekuatan pada orang-orang Kristiani di Afghanistan yang saat ini hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Bapak, kiranya juga Bapak mau memberkati Bapak Henry Gendry dan anaknya agar diberikan pekerjaan dan kekuatan dalam pemulihan ekonomi keluarga. Dan juga saudari Hosana Omega Putri, Tuhan berikan pasangan hidup yang sepadan. Dan Dewi Ayu agar dilembutkan hatinya dan diberikan hikmat sehingga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kiranya juga untuk Kevin, anak ibu Yeti Luciana, agar Tuhan jamah dan ubah hatinya. Dan juga untuk Ibu Sri Astuti, ya Bapak, agar hatinya selalu melekat hanya kepadanya saja. Dan juga untuk saudara Binyamin Bayu Priya Rahadi, kiranya Tuhan sendiri yang menyertainya, pergumulan imannya agar memperoleh kemenangan dan kembali kepada Yesus. Kiranya Bapak, doa permohonan ini kami alaskan hanya di dalam anaknya, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Terima kasih Pak Mulia. Silakan Ibu Sarma. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami terus menjadi pelaku firman Tuhan ya Tuhan, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar ya Bapak. Mampukan kami untuk terus melakukan apa yang menjadi bagian kami di hadapan Tuhan. Apa yang baik kami membawa setiap list doa permohonan kami ke hadapan-Mu. Satu hal yang kami tahu ketika kami menyerahkannya, hati kami bersuka cita dan sejahtera ya Bapak. Ada pengharapan yang baru Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa buat Ibu Nelly Ginting yang ingin menjual sebidang tanahnya di Medan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kerinduan Ibu ini ya Bapa, Engkau kiranya yang mengabulkannya ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat saudari Andika dan suaminya Bapak Raymond ya Tuhan, yang mereka sedang menantikan kehadiran anak ya Tuhan. Engkau menyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sebagaimana ya Tuhan, banyaknya Tuhan Yesus wanita-wanita yang di Alkitab ya Tuhan, yang bergumul untuk kehadiran anak, tapi mereka tetap mendapatkannya ya Tuhan. Dan biarlah kerinduan mereka ini ya Tuhan, Tuhan Yesus yang mengabulkannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat saudari Edenia dan suaminya Bapak Yogi, kiranya juga Tuhan mengabulkan apa yang menjadi kerinduan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka terus berpengharapan kepada Tuhan dan tidak henti-hentinya untuk terus meminta kepada Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Emma Turnip supaya Tuhan Yesus kerinduan Ibu ini ya Tuhan Yesus boleh berkumpul dengan suaminya. Tuhan Yesus, Engkau menolong Bu Emma ya Tuhan, Engkau menjamah hatinya supaya hatinya juga ya Tuhan boleh mengampuni suaminya ya Tuhan, menerima keberadaan suaminya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Juga kami berdoa buat Ibu Abigail Won dan keluarga agar Tuhan beri
pemulihan atas suaminya dan keluarganya ya Tuhan, sehingga keluarga ini boleh unity kembali sebagaimana ya Tuhan apa yang Tuhan persatukan dari semula. Tuhan, kami juga berdoa buat saudari kami Bu Nirliana yang ingin membuka usaha lahan sawitnya ya Tuhan, Engkau memberikan kelancaran dan kemudahan ya Tuhan dalam nama Yesus. Juga kami berdoa buat pelayanan dapur umum Bandung dan Jakarta. Tuhan yang memberkati setiap hal yang dilakukan ya Tuhan Yesus, agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya. Dan juga kami berdoa buat setiap pelayanan dapur umum di daerah-daerah lainnya Tuhan, Engkau memberikan Tuhan kecukupan ya Tuhan, Engkau mampukan setiap orang-orang yang bekerja di sana ya Tuhan Yesus, yang melakukan pelayanan mereka lewat Indonesia yang berdiakonia ini ya Tuhan. Juga Tuhan memberkati setiap orang-orang yang sudah menabur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Daniel Yonatan supaya mendapatkan pembeli atas rumahnya di Waigapu ya Tuhan, dan kelancaran proses klaim asuransinya ya Bapak. Juga kami berdoa buat keluarga Bapak Andoko Basuki dan Ibu Hindi Rustiani. Tuhan, Engkau yang lembutkan hati mereka agar boleh saling mengasihi ya Tuhan Yesus, saling memantapkan hati mereka ya Tuhan, saling menerima satu dengan yang lain ya Abah. Persatukan kembali keluarga ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang membalut setiap luka hati mereka ya Tuhan. Keluarga ini boleh dipulihkan ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat Saudari Yanti Simarmanta untuk proses penjualan rumahnya di Jakarta. Tuhan yang berkati agar prosesnya berjalan sesuai dengan rencanamu ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan saudara-saudara kami ini Bapa, Tuhanlah kiranya yang mengabulkannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih pusatmu. Ya, kita akan berdoa buat anak yatim dan single parent. Ibu Rohana Budi, silakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Terima kasih untuk hari yang baru lagi. Kami boleh berkumpul bersama bersekutu. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana ada kami sampai saat ini. Semua adalah anugerah kasih karunia-Mu semata dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Bapa, kami mau berdoa buat anak-anak yatim, para single parent, orang-orang tua yang terlantar Bapa. Bapa, mereka yang saat ini sedang dalam duka yang mendalam karena kehilangan orang tua, kehilangan pasangan hidup, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Mereka dalam keadaan khawatir, ketakutan akan masa depan mereka. Mereka yang mengalami kesulitan hidup, yang putus pengharapan akan masa depannya. Mereka yang dalam keadaan sakit penyakit yang berkepanjangan. Orang-orang tua yang telantarkan anak-anaknya yang menimbulkan sakit hati, kepahitan. Bapa, mari Tuhan Kau lawat mereka. Tuhan, jamah dengan kasih-Mu yang ajaib itu. Kasih-Mu yang sanggup memulihkan hidup mereka. Kasih-Mu yang memulihkan, memberikan kekuatan, topangan, pengharapan. Kasih-Mu itu Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Kasih-Mu itu Tuhan yang membebat segala luka-luka hati, pahitan, sakitan mereka. Tuhan, mau sumber kekuatan, sumber pengharapan buat mereka. Engkau Tuhan yang tidak membiarkan mereka seorang diri. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, pemeliharaanmu sempurna buat mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan sedikit pun. Bahkan Tuhan menggendong mereka. Sampai putih rambut-Mu Tuhan. Janji-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kau senantiasa menyertai Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang ajaib itu Tuhan. Bapa, Kau kirimkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik Tuhan, untuk menolong, membantu, merawat mereka. Bapa, Kau mendengar segala keluh kesah. Tuhan, Kau bahkan menampung segala air mata mereka. Tuhan, Kau memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Dan pemeliharaan-Mu sempurna atas mereka. Dan sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang menjadi pelindung dan pembela anak-anak yatim, para single parent, dan orang-orang tua yang terlantar. Kami serahkan Tuhan, mereka hanya di dalam tangan kasih-Mu. Mereka aman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan tutup di dalam doa. HW, bolehkah berdoa buat kita semua? Iya. Silakan. Menutup ya Pak. Iya. Ya. Mari saudara-saudaraku kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore, untuk pagi hari di Indonesia. Terima kasih juga untuk sore hari di Amerika dan malam hari di Eropa. Terima kasih kami boleh berkumpul bersama-sama, mendengarkan firman-Mu, memanjatkan puji-pujian, dan juga berdoa kepadamu Tuhan. Tuhan, kami percaya dan yakin doa-doa yang kami sampaikan ini, Kau yang mau menolong kami ya Tuhan. Engkau yang mau mendengarkan segala doa-doa ini, seperti Engkau memeliharakan anak-anak-Mu. Berjalanlah, sertailah kami di dalam hidup kami. Biarlah kami semua yang ada di Zoom ini maupun di YouTube boleh menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati Pastor Paul, berkati istri dan anak-anaknya, agar mereka semua boleh tidak kekurangan satu apapun juga peliharakan mereka, segala firman-Mu, apa yang disampaikannya itu boleh datang daripada Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Kau menyertai kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Silakan Om Dika. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Haleluya. Kita terima berkat Tuhan Yesus. Ye bareka Adonai, wa yesmareka. Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai penewel kabihun neka Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Teman-teman bisa nyalakan mikrofonnya dan videonya. Selamat pagi Indonesia. Terima kasih. Selamat siang Australia, Amerika. Selamat malam ya. Terima kasih Pastor Paul. Selamat siang Jakarta.
Pak Prasetyo, selamat beraktivitas Aktivitas Indonesia semua yang di perjalanan, hati-hati pakaian. Wah, yang lagi cari kodok ini. Pak Paul. Cari kepiting, Pak.